juga Waalaikumsalam. Pak, saya ini kan ada tugas kegiatan untuk modul 3.3 lah. Itu tentang program yang bermanfaat bagi. Jadi di sini saya mengangkat tema tentang bersih lingkungan sekolah. Ininya adalah gerakan lingkungan sekolah bebas sampah. Berapa lingkungan sekolah bebas sampah? Gerakan lingkungan sekolah bebas sampah yang saya singkat dengan istilah gelisah. Gelisah. Jadi itu berdasarkan kegelisahan diri pribadi melihat keadaan lingkungan kita yang kadang-kadang sangat prihatin. Nah, ini ditunjukkan juga karena dari pos dari anak-anak yang diikuti ekskul itu juga semangat untuk melihat sekolahnya ada kecil. Yang ini yang lingkungan yang Program Belajar Pancasilanya adalah mengembangkan kebersihan karena sebagian dari iman dari iman dan persekolah serta berkah mulia, terus kegotong royongnya dan kemandirian anak itu yang coba diinginkan. Jadi untuk prakasa perubahan sendiri adalah meningkatkan nilai-nilai kebajikan melalui kegiatan lingkungan yang sehat dan bebas sampah. Meningkatkan nilai-nilai kebajikan dengan meningkatkan nilai-nilai kebajikan ya, meningkatkan nilai-nilai mewujudkan lingkungan sehat, sekolah yang sehat dan bersih dengan melalui program gelisah ini sehingga didapatkan anak-anak mempunyai nilai-nilai yang besar di meningkatkan nilai-nilai kebajikan pada anak-anak itu sendiri. Jadi yang di sini yang didistribusikan itu adalah bagaimana apakah kegiatan-kegiatan yang selama ini berkaitan dengan kebersihan itu sudah ada atau sudah bisa dikatakan berjalan dengan baik atau bagaimana Pak? Itu yang sudah ada Pak. Jadi mungkin nanti dari situ akan diinginkan peningkatan yang bisa diarahkan ke arah protokol Pancasila tadi itu. Kalau programnya kan sudah ada tuh, bahkan kemarin kita masukkan di PP5 atau PP5-nya itu kan di hari Jumat ada senam, terus sehat, ada kebersihan. Tapi kelihatannya belum efektif ya, belum maksimal. Jadi kalau memang ada program yang sejalan dengan ini, ada kiat-kiatnya lagi untuk lebih mengaktifkan, mengefektifkan yang lebih bagus lagi Pak. Iya, mungkin di sini saya besok mungkin akan coba untuk berdiskusi dengan rekan-rekan guru Pak ya. Iya. Dengan rekan-rekan guru dan juga dengan OSIS dengan siswa gitu, sehingga nanti akan didapatkan formula-formula atau masukan-masukan yang bisa mendukung atau menjadi dasar dari program ini gitu. Yeah. Tapi dari Bapak sendiri, apa kira-kira kiat yang bisa memberikan dari Bapak bisa mendorong agar suatu program polisi ini bisa berhasil?
Jadi saya minta supaya, karena kebetulan tahu sedikit terkait dengan ini yang dipelajari di penggerak, Ya. dikaitkan dengan kebiasaan positif. Kegiatan positif itu saya lupa cuma beberapa. Jadi dimulai dengan kesepakatan kelas agar supaya apakah nanti per kelas atau setiap guru, nanti bagaimana caranya didiskusikan lagi dengan anak-anak agar supaya ini menjadi kebiasaan setiap hari. Sebelum belajar itu setiap guru sebelum memulai pelajaran harus memperhatikan lingkungan belajar, kebersihannya, keteraturannya, keindahannya, dan seterusnya. Nah, kalau ini juga nanti dimasukkan dalam program ini. Jadi saya lupa di mana masuknya ya. Buat aksinya mungkin ya, antara lain aksinya yaitu pada setiap guru sebelum mulai kegiatan belajar mengajar harus memperhatikan lingkungannya, minimal kelas kalau untuk kegiatan belajar mengajar. Nah, kalau mau dibawa ditambahkan program P5-nya, ini berarti sekolah itu nggak apa-apa yang selama ini kita baca Quran setiap pagi, mulai 10 menit, ya boleh saja 5 menit di awal pelajaran itu semua lingkungan sekolah. Mulai dulu di lingkungan belajar, di lingkungan sekolah di sekitar kita. Guru tidak boleh masuk kelas sebelum halaman kelas kita ini bersih. Mulai dari pertama. Jadi kiat dari Bapak adalah setiap guru yang akan memulai Pelajaran pelajaran itu baik di pagi ataupun mungkin di akhir Pak ya. Kalau di yang jam terakhir Pak ya. Untuk memastikan bahwa di sekitar mereka segala lingkungan belajar itu harus bersih gitu ya. Karena saya memang betul Pak, karena saya memang melihat terutama di dalam laci anak Pak. Laci anak itu sampah itu karena mereka habis jajan mungkin baru datang taruh di situ dan tidak di. Betul. Kalau selama ini kan kebiasaan kita sebelum memulai anggap itu juga bagian dari speaking ya. Ya. Ya bagus saya lihat di otomotif. Siap. Itu suatu penyemangat awal. Bagaimana memasukkan hal-hal yang terkait dengan kebersihan itu sebagai penyemangat awal juga yang disepakati. Kemudian yang lainnya kan biasanya kita sebelum memulai pembelajaran apa yang kita sepakati, ya tidak boleh ngomong sebelum dipersilakan, menghargai pendapat orang lain. Ada lagi yang bisa ditambahkan, ya ditambahkan lah ini, menjaga kebersihan. Sebelum memulai pelajaran maka kita harus memperhatikan di sekitar kita semua sudah bersih, rapi, dan teratur. Kira-kira Pak. Untuk itu ini Pak. Jadi mungkin saya bisa lanjutkan besok di bagian ini Pak ya. Di kelas mungkin dari Mas Jawab Pak ya, terus nanti saya di kelas mungkin dari awal dulu baru di kelas Pak. Ini bisa mungkin saya di sini akan melibatkan wali kelas Pak ya. Wali kelas, tapi ada satu yang saya di apa namanya kan buat pertanyaan terus ambil pelajaran ini Pak. Ambil pelajaran ini bahwa di sini saya membuat bahwa ini melibatkan orang tua. Terus di sini untuk pembiasaan di rumah sebenarnya Pak. Jadi bisa saja. Tapi apakah menurut Bapak ini terlalu dini atau memang bisa saya lakukan seperti itu? Kalau untuk ambil pelajaran ini saya sudah melibatkan orang tua. Bisa saja
depan. Kalau belum bisa ngundang, kalau komunikasi lewat WA, tapi harus dikomunikasikan dulu dengan anaknya. Jadi nanti saya bisa ke teman dulu, terus mungkin dari pembina-pembina, Bisa. terus dengan anak dari proses dan ekskul Pak ya. Iya. Dan terus di sini saya coba wali kelas nanti, baru mungkin saya komunikasi dengan 1 atau 2 orang dulu Pak, orang tua bisa seperti itu Pak ya. Ya, iya bisa Pak. Mungkin itu Pak ya, yang untuk awal Pak. Mungkin nanti besok atau ini saya coba diskusi lagi kalau ini Pak. Satu lagi Pak, karena ini tujuannya kan kompleks ya. Mungkin kalau kita boleh bilang ini kan program, rumusan program yang berdampak pada murid, yang berpositif mana murid. Program ini bertujuan untuk menumbuh kembangkan jiwa kepemimpinan murid. Oleh sebab itu program yang kita susun ini kita hanya sebagai mentor. Kemudian adapun mungkin ide-ide itu awalnya dari kita, karena ide itu bisa muncul dengan pengalaman, kita belajar, kita membaca. Anak belum sampai ke situ idenya, gak apa-apa ide itu kita sampaikan, tetapi bagaimana penjabarannya berikan kesempatan kepada anak. Jadi di sini perjalanan kita pantik saja ya. Ya, gitu seperti mantik. Dan seterusnya kita bisa jadi mentor, bisa jadi coach. Kalau menjadi coach mungkin terlalu lama berbelit-belit, jadi mentor. Jadi mentor kita mengarahkan. Kalau mentor kita mengarahkan, kalau coach kita hanya jadi kita di pemantik aja. Jadi sebisa mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sehat? Juga sehat sebenarnya. Yang sehat jadi kita bisa ngobrol, berdiskusi mengenai salah satu program yang akan kita usahakan, ya, yang mungkin coba Bapak bentuk tentu saja memerlukan bantuan anak-anak semuanya. Ya, nama program ini Pak katakan dulu. Nama programnya Gerakan Lingkungan Sekolah Bebas Sampah, yang disingkatnya GLISA. Bagaimana? Bagus nggak? Bagus ya? GLISA. Gerakan sekolah Bebas Sampah. Lingkungan Sekolah Bebas Sampah. Ya. Sekolah Bebas Sampah. Jangan dipisah ya, gelisah yang jangan dipisah. Geli. Geli, apalagi kasihan tidak. Gel. Ya, di sini ya tujuannya adalah untuk mengembangkan profil karir Pancasila untuk anak-anak, terutama di bidang keketuaan, oleh Tuhan Yang Maha Esa dan perangkat dia, terus dia gotong royong dan memupuk kemandirian. Ya. Terus lingkungan yang ingin kita coba bangun, jadi dari ini lingkungan yang kita coba bangun untuk mendorong program ini adalah lingkungan yang menjunjung tinggi nilai-nilai sosial yang positif pada nilai-nilai kebajikan yang dibangun oleh sekolah. Ya, jadi di sini adalah tentunya adalah kebiasaan. Ya, jadi nanti program ini selain memupuk kebiasaan bersih di sekolah, di kelas kita mulai dari diri, dari Anda sebagai organisasi atau ekskul ya, maka ini akan harapannya akan kebiasaan dari sekolah, karena nanti juga akan ada sosialisasi dengan orang tua kalian. Ya. Prakarsa perubahan atau perubahan yang ingin dicapai, ya, mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, sehat melalui program gerakan lingkungan sekolah bebas sampah atau GLISA. Ya, jadi tujuannya ya
perubahan yang ingin dicapai adalah kita ini lingkungan sekolah kita ini lebih sehat dan bersih. Di sini kemarin Bapak sudah melalui tahap awal berdiskusi dengan kepala sekolah. Dan kali ini kita berdiskusi ya, Bapak ingin berdiskusi dengan kalian, dengan OSIS gitu ya. Jadi nanti saya minta untuk memberikan opini ya. Apa itu opini? Pendapat ya, agar program ini nanti bisa berjalan dengan baik ya, dan karena pelaksananya itu bukan hanya guru ya, jadi nanti misalkan gurunya nanti nggak ada sekolah semua bisa ya, mungkin ya. Nah, kebersihannya tetap akan Di sini ada satu langkah yang ingin Bapak ambil dengan kalian, yaitu melakukan sesi dialog. Berarti dialog di sini berarti kita ngobrol lah ya, ngobrol dengan perwakilan murid atau OSIS untuk menguatkan tahap awal bagaimana program kebersihan sekolah ini akan kita jalankan. Ya. Pertanyaan pertama, silakan ditanggapi ya. Apa saja yang bisa dapat kita lakukan untuk mewujudkan lingkungan sekolah kita ini agar kebersihannya lebih baik daripada yang Anda lihat selama ini? Apa saja kira-kira yang bisa Anda, yang akan kita lakukan untuk mewujudkan lingkungan sekolah ini lebih bersih dan lebih sehat? Boleh menanggapi Pak? Ya silakan. Kalau dari menurut saya Pak ya, tiap waktu pulang itu semua kelas itu bersih dulu Pak, sekitar kelas. Setiap waktu pulang. Nah, jadi kayak sekitar lingkungan kelas masing-masing itu semua murid kelas tersebut suruh bersih dulu. Jadi nggak mungkin kita mau ngandelin petugas kebersihan sekolah. Gimana? Ya cukup sekian. Ya, silakan. Kalau dari saya, gimana kalau di sekolah ini kita buat event kayak kelas terbersih gitu selama 1 bulan, satu semester atau 1 tahun gitu, biar selain itu membuat semangat siswanya naik, itu juga untuk kebersihan bersama gitu. Jadi kan secara nggak langsung semua kelas itu ikut serta untuk membersihkan kelasnya, menjaga kebersihan kelasnya. Jadi dia dimasukkan dalam satu program kelas bersih gitu, Iya. sehat gitu. Iya Pak. Tapi kalau tadi Anda untuk setiap kita sebelum pulang kita lakukan bersih setiap kelas. Selama ini apakah sudah pernah dijalankan yang bersih itu? Kalau yang untuk sekolah sehat sekolah ini dulu pernah dijalankan di tahun 2018. Ya, itu ada jalan untuk kelas terbaik dari segi kesehatan dan kebersihan. Nah, bila selama ini menurut Anda, ya, Abila, apakah selama ini kita tidak pernah melakukan itu atau belum efektif? Tadi sudah dilakukan. Sudah pernah dilakukan, cuman gimana ya, nggak selalu dilakukan Pak. Jadi misal kayak sebulan 2 kali atau sebulan sekali. Itu pun karena misal ada pemberitahuan dari guru-guru, misalnya 15 menit sebelum pulang udah lakukan bersih. Itu nggak selalu dilakukan setiap hari. Iya, jadi kadang-kadang enggak gitu ya. Iya. Oke. Ada lagi?
seperti itu. Ayo lu tunjukkan. Ada lagi? Sebelum saya ke depannya, tentunya itu mengenai komitmen kita. Sebenarnya kita ini bisa berkomitmen nggak dari individu dan dari organisasi. Ya. Ada lagi yang tadi yang belum ya, kalau kita bahas panjang gitu ini. Dalam berikutnya ya. Apakah dari organisasi? Dan jadi organisasi berarti kita cuma ada satu organisasi ya, OSIS ya. Ya. Yang diakui atau yang ada di sekolah ini cuma satu organisasi, yaitu OSIS. Walaupun di bawah itu ada yang bersatukan organisasi itu ada Explore School. Apakah kita bisa berkomitmen untuk bisa menjalankan program ya atau menjunjung tinggi nilai-nilai ya yang menjadikan kita itu cinta atau menyukai ya lingkungan yang bersih, sehingga kalau kita sudah berkomitmen untuk mencintai nilai-nilai itu, maka sebenarnya kita tidak perlu lagi terlalu sering ada Jumat bersih seperti itu sudah akan jarang kita lakukan, kecuali misalkan setelah kita libur atau sebelum libur seperti itu mungkin. Tapi kalau kita sudah mencintai itu di kelas yang bersih, karena kita menurut nilai malulah saya kan kemarin sudah ini sebagian dari iman kan gitu ya. Terus kalau teman kerja saya bantulah teman saya yang bersihkan, ini kan rumah saya juga gitu kan, seperti itu misalkan. Kalau kita sudah punya itu, maka bersih-bersih yang besar-besar itu akan jarang kita lakukan. Bagaimana dengan itu? Apakah kita bisa berkomitmen di organisasi dan di ekskul? Karena kadang-kadang ya begitu ya kita. Karena kita kan beda seperti itu. Ya, tapi kita tidak bisa melaksanakan. Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa. Harus tak? Bisa. Enggak. Jadi itu ya. Jadi ini yang Bapak yang cuma sampaikan. Kalau kita sudah bersepakat ini bisa, nanti programnya akan Bapak lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu berdiskusi dengan guru-guru mengenai apa-apa yang bisa, kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa masuk di dalam program ini. Ya, implementasinya. Perjuangan bersih termasuk salah satu dari masuk ke dalam program ini. Ya itu saja dulu ya untuk ini. Karena sudah masuk juga, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melaksanakan tahapan buat pertanyaan dan ambil pelajaran pada program Gerakan Lingkungan Sekolah Bebas Sampah atau GLISAH ini, ada beberapa yang bisa saya refleksikan. Yang pertama, ketika saya melakukan dialog dengan kepala sekolah, beliau sangat mendukung program ini, dan beliau juga menyarankan untuk mengintegrasikan dengan program-program yang sudah ada, dan sebisa mungkin untuk membuat program ini dilaksanakan secara kontinu dan setiap hari sehingga bisa menjadi budaya positif.
ketika saya membawa dialog tentang program ini kepada murid, kepada OSIS seperti itu, maka dari anak-anak tersebut saya mendapatkan komitmen untuk bisa menjalankan program ini dan mendapatkan juga gagasan bahwa penempatan program ini seperti di akhir pembelajaran di setiap harinya dan juga ada pelaksanaannya setiap minggu seperti itu, sehingga program ini menjadi pembiasaan positif dan bisa benar-benar menjadikan karakter bertakwa dan berakhlak kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong dan mandiri terhadap siswa itu benar-benar bisa diwujudkan. Terima kasih.